kembali lagi di Ciasma episode 3. Balik lagi nih sama aku Salvia dan aku Elma. Di episode 3 kali ini kita bakal ngapain nih, El? Di sini kita kedatangan tamu yang spesial banget karena beliau ini berprestasi banget nih teman-teman. Nah, buat minta tamunya boleh memperkenalkan diri dulu. Halo sahabat Sinaps, kenalin aku Faris Alberi dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani angkatan 2017. Wih, halo Faris. Halo, Faris. Kalau boleh tahu nih, sekarang Faris lagi sibuk apa sih? Kalau sekarang lagi mau masuk koas. Oke, berarti Faris ini baru mau masuk koas ya. Tadi kan udah disinggung juga sangat berprestasi. BTW Faris ini memang sangat berprestasi, terbukti dengan banyaknya lomba yang pernah diikuti dan tidak sedikit yang Faris dapatkan juaranya. Iya, terus banyak banget nih lomba-lomba bergengsi yang juga Faris tuh jadi juara gitu dalam lomba tersebut. Keren banget nih teman-teman. Betul banget. Ngomongin tentang lomba nih, aku pengen tahu deh, kenapa sih awalnya Faris tertarik buat ikutan lomba? Awal ceritanya kenapa Faris mau ikut lomba tuh kenapa sih? Oke, kalau awal cerita tuh kan di era pandemi ya, tahun 2020 itu pertama kali aku ikut lomba. Dan di situ tuh awalnya gak kepikiran tuh mau ikut lomba atau gimana. Tapi karena mungkin di 2020 kan kita pertama kali at home, jadi itu gabut banget sih. Dan di situ akhirnya aku ikut salah satu webinar, dan webinar itu banyak menjelaskan motivasi untuk ikut kompetisi. Jadi di situ tuh udah mulai terbuka, oh ternyata kompetisi di luar sana tuh banyak dan juga kesempatannya tuh luas sekali gitu. Jadi akhirnya aku coba deh untuk ikut salah satu gitu. Oke, berarti awalnya dari webinar Iya. motivasi, akhirnya Farisnya termotivasi gitu Iya ya? benar. Ngomongin tentang motivasi nih, sebenarnya siapa sih yang memotivasi atau yang menginspirasi Faris buat akhirnya berani buat ikutan lomba? Oh jadi kalau sosok inspirasi dari diri aku sendiri sih sebenarnya inspirasi itu kayak ngecas sih. Jadi istilahnya tiap webinar tuh ganti-ganti sosok inspirasi. Jadi kalau sosok inspirasi aku tuh jadinya banyak gitu loh. Bahkan dari teman-teman dekat aku, teman-teman hebat-hebat aku juga jadi sosok inspirasi aku juga sih kayak gitu. Oke, berarti memang cukup banyak Iya. motivator-motivator akhirnya menginspirasi Faris buat ikutan lomba gitu Benar ya. sekali. Wah, keren banget nih, dari awalnya dapat motivasi sampai beneran memberanikan diri untuk apply ikut lomba gitu ya. Terus kalau boleh tahu, dapat info dari mana sih lomba-lomba? Misalnya bulan depan ada lomba apa gitu, itu dapat info dari mana nih? Apakah dari medsos atau gimana? Oke, kalau informasi itu sebenarnya banyak dan luas teman-teman. Jadi aku tuh awalnya mungkin kalau pada saat maba kan kurang informasi ya. Tapi makin kesini tuh Instagram, kemudian medsos-medsos lain juga luas dan kita tuh bisa langsung searching gitu. Misalnya di Instagram kita mau searching ada lomba mahasiswa, ada lomba kedokteran kayak gitu. Jadi tinggal ketik namanya aja, kayak misalnya sekarang kan banyak lomba-lomba gitu, misalnya kompetisi inovasi, jadi ketik aja inovasi, nanti keluar juga kompetisi-kompetisi seperti itu. Jadi Instagram yang menyediakan lomba itu sangatlah banyak dan luas, jadi aku taunya dari Instagram juga sih. Oke, Wah. berarti dari sosial media gitu ya, Iya, salah dari satunya sosial di media. Instagram. Aku kira tuh kayak ada kelompoknya gitu, kayak ada perkumpulan orang-orang yang pengen ikut lomba. Oh iya, mungkin nah seperti itu juga aku ikutan juga. Oh, ada juga ada semacam ternyata. grupnya gitu Ya, mungkin ya, semacam grupnya. Faris. Aku tuh awalnya juga ikut namanya lembaga Science Hunter. Jadi di situ tuh lembaga saintis di mana kita tuh ikut bareng-bareng untuk ikutan kompetisi gitu loh. Jadi diajarkan bareng untuk buat jurnal, diajarkan bareng untuk buat poster, diajarkan bareng untuk bikin esai ilmiah kayak gitu juga sih. Jadi dalam grup itu juga di-share lomba-lomba gitu. Jadi aku bisa tahu lomba terbaru apa dan bisa ikutan juga seperti itu Oke, sih. berarti memang banyak juga orang-orang ternyata Iya, yang lembaganya mau ikutan banyak lomba dan akhirnya Betul. saling bertukar memberi informasi gitu kali Iya, ya. betul sekali. Ya, terus ternyata informasi tuh luas ya, dan ternyata sosial media tuh banyak banget Manfaatnya. manfaat positifnya, salah satunya untuk nyari peluang lomba. Iya, Bisa ditiru betul. nih teman-teman. Oke, ini mungkin nanti teman-teman ada yang kepo, apa aja sih sebenarnya harus disiapin kalau kita mau ikutan lomba? Menurut Faris sendiri nih, apa aja yang harus dipersiapkan kalau kita mau ikut lomba? Baik, kalau dipersiapkan tuh tergantung lombanya ya. Jadi lomba itu kan ada bermacam-macam. Jadi kita mau fokus kemana nih? Atau kita mau fokus ke poster, kita mau fokus ke video, atau kita mau fokus ke research. Dan di situ pun di lomba itu kan ada temanya juga. Jadi kita bisa persiapkan terlebih dahulu nih problematika apa yang ingin kita angkat dan cara penanggulangan apa yang ingin kita raih, seperti itu sih. Jadi itu awal untuk membuat inovasi. Jadi inovasi itu berdasarkan suatu masalah yang ada. Dari masalah itu kumpul
gimana nih cara untuk menyelesaikannya, dan itulah timbul suatu inovasi seperti itu sih. Oke, Keren banget nih. Berarti intinya tadi kalau Faris lebih ke lomba yang inovasi gitu ya, lebih ke inovasi gitu. Nah, cuman aku sebenarnya pengen tahu juga nih, aku kepo juga. Sebenarnya ada lomba apa aja sih di dunia kedokteran tuh sebagai mahasiswa gitu ya, kayak ada peluang lomba apa aja sih sebenarnya? Oke, jadi kalau lomba kedokteran itu banyak sekali. Jadi salah satunya itu ada esai ilmiah, kemudian ada poster publik, ada poster ilmiah, ada literatur review, dan juga research and paper seperti itu sih. Jadi lingkup kedokteran itu sangatlah luas. Bahkan dari itu pun kita juga bisa punya bakat lain, mungkin ada bakat menyanyi, ada bakat ngedit film, ikutan video, kayak gitu juga bisa. Jadi kedokteran itu tidak terfokus terhadap suatu lingkup kedokterannya, tapi kalau kita punya bakat lain, bakat nari pun kita juga bisa ikut lomba seperti itu. Oke, berarti bisa eksplor ke bidang-bidang lain aja, jadi nggak harus terbatas di bidang kedokterannya aja gitu ya. Oke, dari sekian banyak yang lomba yang udah Faris sebutin tadi nih, yang pernah Faris ikutin itu lomba seperti apa? Kalau yang pernah aku ikutin tuh kebetulan ada banyak sih. Aku udah pernah nyobain lomba-lomba seperti kayak poster publik, kemudian ada video edukasi, kemudian ada research and paper, terus ada literatur review, dan juga ada SL-nya juga aku udah pernah nyobain. Oke. Yang paling Faris suka atau yang paling senang waktu ikut lomba Yang itu paling mana? sering misalnya. Iya. Oke, kalau yang paling sering sih waktu itu ada SL-nya ya, cuman yang paling berkesan pasti lomba tentang inovasi sih itu. Wah, Gimana tuh? Bisa ceritain diceritain dong dikit lomba aja. inovasinya. Oke, dulu tuh awalnya kan aku nggak tahu tuh ada lomba suatu inovasi kayak gitu. Nah, dari Instagram, di situ aku ikutan pertama kali adalah lomba poster. Kemudian dari lomba poster itu alhamdulillah dapat juara 1. Nah, dari juara 1 itu ya, jadi dari juara 1 itu ternyata hadiah utamanya itu ikut lomba internasional dan dibayarin oleh lembaga yang menyediakan. Nah, di situ pertama kali aku ikut lomba inovasi. Akhirnya seperti itu sih. Dan hasil akhirnya? Hasil akhirnya ya alhamdulillah bisa mendapatkan meraih waktu itu bronze medal sih untuk pertama kalinya. Ya. Keren Teman-teman banget. bisa dicontoh di jejaknya Faris buat ikutan lomba. Iya, terus kalau boleh tahu inovasinya tuh apa sih waktu itu? Mungkin boleh diceritain apakah menghasilkan suatu alat atau teknologi apa atau bagaimana nih Faris? Waktu itu tuh aku menciptakan berdasarkan masalah. Nah, sekarang tuh kan di era pandemi ya teman-teman, jadi waktu itu tuh banyak sekali masker yang tercampur dengan sampah-sampah lain juga. Dari situ aku mengangkat kenapa sih kita tidak menyediakan tempat sampah khusus untuk pembuangan limbah gitu. Mungkin sudah disediakan oleh pihak rumah sakit ya, tapi apakah tidak kita bisa menyediakannya di daerah perumahan seperti itu kan. Jadi aku tuh membuat suatu tempat sampah yang dimana di dalamnya itu terdapat mesin penyemprot alkohol otomatis untuk mensterilisasikan masker yang udah kita selesai pakai seperti itu, dan barang-barang lainnya yang udah infeksius lah istilahnya seperti itu. Jadi berdasarkan masalah tersebut akhirnya aku membuat suatu inovasi tersebut. Kayak keren banget ya, bisa kepikiran gitu bikin tempat sampah yang pada akhirnya bisa sterilisasi masker yang udah kita gunakan gitu ya. Iya. Jadi maskernya juga memang tidak terbuang begitu saja gitu. Iya, betul sekali. Dan jadinya aman gitu ya untuk dibuang ke lingkungan karena sebelumnya udah disterilisasi dulu. Betul. Wih, keren banget. Terus tadi udah cerita banyak nih soal lomba yang pernah Faris ikutin. Kalau boleh tahu udah berapa kali sih sebenarnya ikutan lomba? Waduh, sebenarnya ini pencapaian banget ya, maksudnya pencapaian dalam arti aku bisa keluar dari zona nyaman. Iya. Dulu aku waktu maba nggak pernah ikutan lomba sama sekali, dan aku di tahun 2020 pertama kali ikut lomba dan keterusan jadi lagi. Akhirnya aku ikut lomba itu sekitar lebih dari 30 kali aku udah pernah. Banyak banget keren ya, banget. lebih dari Iya. 30 kali. Dalam kurang dari 1 tahun. Iya, Iya, dalam dalam kurang tahun dari 1 2020. tahun. Berarti tadi pertama kali ikutan lomba itu kapan? Pertama kali ikutan lomba itu awal-awal corona, waktu itu poster yang pertama kali. Pandemi berarti Iya. ya. Bicara ini udah 30 kali, lebih dari 30 kali ikutan lomba. Mengenai feel-nya nih, perasaan pertama kali Faris ikutan lomba itu kan pasti deg-degan Wah, banget deg-degan kan? banget, deg-degan Apakah banget. masih sama perasaannya Sama ketika- lomba yang ke-30 iya, sama lomba gitu yang misalnya? kesekian Oke, kalinya? kalau cerita tentang perasaan ya, yang namanya lomba pertama kali pasti deg-degan banget. Iya. Itu deg-degan banget, apalagi waktu kita final dan itu di depan juri kita nerangin, oh ini inovasi yang kita pakai dan juga hasil yang kita sudah capai. Juri-juri pasti nanyain dan kita deg-degan untuk menjawab, tapi seiring berjalannya waktu yang namanya lomba itu kayak kebentuk mental tersendiri. Jadi kalau misalnya ada suatu juri yang nanya
pertanyaannya tuh seperti ini, kita bisa langsung jawab otomatis, dan juga kita bisa menegaskan dari jurnal-jurnal yang saya sudah cari seperti ini kan. Kalau awal-awal tuh kayak mohon maaf juri, saya nggak tahu nih, Masih gugup gitu ya bingung. masih gugup dan nggak tahu sumbernya. Tapi kalau udah berkepanjangan jadi yakin bahwa sumber yang saya bawa tuh seperti ini, jadi bisa meyakinkan juri kayak gitu sih. Hebat banget ya mereka. Iya. Dari tadi aku amazed banget dengan ceritanya Faris ya. Berarti dari ceritanya ini kalau ternyata pengalaman atau jam terbang juga ngaruh nih Iya, terhadap betul sekali. kesiapan kita dan istilahnya keterampilan kita, salah satunya untuk menjawab Iya. pertanyaan juri gitu ya. Betul sekali. Wah, keren banget. Terus denger-denger juga nih, Faris itu saking berprestasinya Oke. sampai pernah diapresiasi sama orang nomor 1 di Jawa Barat. Wah, siapa Waduh. tuh? Bapak Ridwan Kamil loh, Wah, Sel. hebat Iya, banget. alhamdulillah, banget. Mungkin boleh diceritain gimana sih perasaannya dan gimana tuh ceritanya bisa sampai diapresiasi sama Bapak Ridwan Kamil kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya ini termasuk rezeki yang tidak terduga ya teman-teman. Jadi kalau namanya kita ikhtiar, kita tidak tahu rezekinya itu bakal dapat pada saat kapan. Jadi waktu itu tuh awalnya inovasi yang saya raih itu kan mendapatkan bronze medal. Kemudian dari bronze medal itu ayah saya bercerita kepada Satgas Covid yang di area Jawa Barat. Ternyata Satgas Covid itu kebetulan setelah itu bertemu dengan Bapak Ridwan Kamil dan menceritakan tentang bahwa ada anak Unjani yang mendapatkan prestasi seperti itu sih. Jadi alhamdulillahnya dari situ Bapak Ridwan Kamil membuat ucapan dan selamat khusus dari video yang dijabar itu dan dikirimkan kepada saya, dan itu benar-benar deg-degan banget, kaget banget. Wah. dapat Gimana nih ucapan langsung sih. rasanya waktu itu Pak Faris dapat ucapan tersebut? Oke, kalau rasanya wah itu kayak mimpi sih, kayak ini Kebawa mimpi beneran. juga kali ya. Iya bener. Kayak beneran apa ini beneran Bapak Ridwan Kamil atau gimana, ini kan deg-degan Iya. banget, namanya Gubernur Jawa Barat gitu kan, kita diselamatin langsung walaupun melalui video tapi ada nama kita di situ kan. Iya. Masya Allah itu rezeki luar biasa sih. Iya betul, berarti itu bakal jadi momen yang bakal Faris Betul akan selalu sekali. ingat ya. Dan Iya, mungkin benar. nanti bisa diceritain ke teman-teman Faris, bahkan ke anak dan cucunya Faris nanti. Iya. bener. Iya, gitu. Kapan ya saya bisa kayak gitu? Iya. Bisa dong, pasti bisa dong. Oke, tadi kan lombanya udah banyak juga, momen yang gak dilupain juga. Salah satunya yang bakal terus diingat tadi ya, ada ucapan dari Bapak Ridwan Iya. Kamil. Nah selain itu, ada nggak sih momen yang paling gak bisa Faris lupain selama ikutan lomba? Momen-momen yang paling saya nggak bisa lupain tuh kalau udah nunggu saat-saat mau pengumuman ini menang atau enggak gitu. Jadi ada waktu itu ternyata poin saya kurang 0,02. Itu momen-momen Sangat paling tipis menyedihkan. ya. Miris banget Yang ya, miris banget. banget. Ya udah mungkin belum rezekinya, tapi namanya lomba pasti ada kalah ada menangnya Iya, juga. Jadi betul. kita harus bisa legowo. Jadi itu sih yang nggak pernah saya lupain, kayak momen-momen dimana nilai saya sama yang juara itu beda-beda tipis kayak gitu sih. Wah, keren banget nih. Tadi kita udah denger cerita Faris soal lomba-lomba dan identik dengan akademik lah ya lombanya Faris ini. Kalau boleh tahu nih, selain berkutat di dunia akademik, sebenarnya Faris ikut kegiatan lain gak sih? Misalnya masuk organisasi atau misalnya himpunan atau gimana? Ikut. Jadi kalau dulu tuh aku ikut organisasi lumayan banyak. Apa Jadi aja waktu tuh? itu ada Bapin ISMKI, ada Bapin. Research Learning Unit RLU, RLU. ada AMSA, Kamsa. kemudian satu lagi tuh ISMKI wilayah 2. Oh ada yang sampai Iya. juga beragam sekali Beragam ya, sekali, organisasi yang Faris. Soalnya aku paling ikutin. senang untuk belajar bareng orang-orang hebat gitu loh, Hmm. karena di setiap lingkup organisasi itu pasti ada 1-2 orang yang benar-benar orangnya tuh memberikan suatu inovasi, memberikan suatu motivasi, dan kenal sama orang tersebut tuh jadi beruntung buat aku gitu loh. Iya, Kayak gitu betul. sih. Nah, terus tadi udah ikutan banyak organisasi, terus Faris juga kan kuliah, terus lombanya ikutnya banyak dan banyak juga yang menang gitu. Iya. Terus itu gimana sih Riz cara ngatur waktunya? Kan kita pagi sampai sore kuliah gitu, terus Iya, habis itu betul. mungkin rapat-rapat organisasi Betul. dulu. Itu gimana sih untuk Faris manajemen waktunya gitu? Kalau aku pribadi sih biasa aku bikin schedule di papan tulis ya, dan itu sifatnya ada yang urgent, ada yang enggak, dan sifat-sifatnya ada yang ditulis hari ini harus sudah selesai seperti itu. Jadi lumayan tertata. Tapi ada saatnya juga kalau udah lombanya masuk final tuh kayak udah nggak fokus gitu. Fokusnya malah fokus ke lomba. Jadi pada saat kuliah, orang lain kuliah, aku ngerjain video, Iya. orang lain kuliah, aku ngerjain poster kayak gitu sih. Tapi harus diimbangi juga, namanya kita kan di sini kan kita belajar ya. Jadi Iya, betul. tanggung jawab kita sebagai mahasiswa juga harus ada. Kalau misalnya kita tidak bisa
dapat materi pada saat itu mungkin kita bisa ngulang, atau pada saat tutor kita tanya lagi ke teman-teman yang mungkin sudah punya ilmu yang lebih gitu sih untuk ngejarnya. Jadi memang cukup bisa untuk membagi waktunya ya kan. Walaupun misalkan tadi ada sedikit kepikiran kalau udah masuk final ya, kalian kan pasti nilainya beda banget gitu ya. Apalagi final gitu ya. Iya, juara atau enggak pasti gitu kan nanti mikirnya. Oke, nanti nih teman-teman yang ngedengerin video ini kayaknya mungkin kayak kepo gitu, ada nggak sih tips and trick dari Faris, seseorang yang sudah memenangkan medali emas di ajang internasional? Gimana sih tips and trick buat ikutan lomba sampai akhirnya bisa menang? Oke, kalau tips and trick ini sebenarnya kita gak usah nunggu-nunggu dulu. Kalau kamu udah punya suatu potensi, gali potensi itu harus dicoba. Jadi jangan kamu insecure, kayaknya aku nggak akan bisa deh membuat suatu inovasi ini, kayaknya aku nggak bisa ikutan lomba ini. Kalau misalnya kamu kayak gitu, nanti mentalnya kebentuk jadi nggak bisa ikutan lomba. Jadi yang pasti udah ikutan dulu aja, ikhtiar dulu aja, dan juga nanti untuk inovasi-inovasi itu pasti mengikuti pada saat kita membuat lomba tersebut. Jadi awalnya tuh nggak ada inovasi nih, tiba-tiba pada saat kita udah nyusun poster, kayaknya letaknya bagus di sini dan nama-namanya bagus kayak gini, materinya bagus kayak gini, jadi akan mengikuti sih. Jadi tips dari aku, ikutan dulu, terus asah bakat kita. Jadi untuk menang atau kalah itu nomor 2 lah, yang penting adalah pengalaman sih, gitu sih. Oke, berarti benar-benar belajar dari Iya, pengalaman, Belajar banget nih. Iya, betul. Keren banget. Nah, dari seorang Faris yang hebat dan berprestasi ini, kiranya ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman nih, terutama mungkin anak-anak kedokteran yang masih tingkat-tingkat awal, yang masih takut-takut buat ikut lomba, masih ragu-ragu buat mendaftarkan dirinya dan keluar dari comfort zone-nya seperti Faris tadi, ada nggak sih pesan-pesan tertentu nih? Oke, untuk teman-temanku di sana, kalau menurut aku tadi benar, yang pertama adalah coba dulu, tapi yang kedua mungkin di sini jangan takut gagal ya teman-teman. Aku di sini menang lomba itu bukan menang terus ya, ikutan 30 lomba itu nggak menang terus kok. Aku di sini ikutan lomba 30 kali itu udah kalah mungkin ada 20 berapa kali mungkin ya, udah kalah tuh. Jadi sisanya mungkin ada menang, tapi itu ngebentuk mental sih. Walaupun kita kalah, tapi yakin bahwa di akhir itu mungkin ada rezeki kita kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kamu kalah, bangkit lagi, kalah, bangkit lagi, kalah, bangkit lagi, sampai nanti kamu akan ngerasain yang namanya titik di mana tiba-tiba ada nama kamu juara 1 lomba ini, itu kayak wah alhamdulillah akhirnya ikhtiar aku tuh terbayarkan banget sih kayak gitu. Jadi coba dulu, gak boleh takut gagal. Kemudian kalaupun kita kurang inovasi, kita harus baca-baca lagi nih jurnal terkait, terus cari-cari inovasi yang udah ada. Jadi sekarang tuh gak usah bikin inovasi baru juga nggak apa-apa, asalkan kita bisa mengupgrade inovasi yang udah ada gitu. Jadi be kreatif lah. Jadi kayak gitu. Oke, mantap banget ya tadi pesan dari Faris. Berarti buat teman-teman yang nonton video ini jangan takut buat mencoba ya Faris. Betul ya. sekali, benar. Dan kalau misalkan belum rezekinya, tetap bangkit, jangan mudah menyerah gitu ya intinya. Iya, betul. Benar, jangan takut kalah juga nih, karena banyak kalah tapi nanti juga bisa menang karena banyaknya pengalaman. Karena kita tuh harus belajar dari pengalaman kita. Iya, nanti tiba-tiba juaranya di ajang internasional kan. Dapat gold medal lagi. Kepuasan tersendiri banget. Oke, nih dari tadi kita udah cerita banyak banget, udah seru banget dan sangat memotivasi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan untuk Ciasma episode 3 kali ini kita cukupkan dulu untuk sharingnya dengan orang hebat ini. Mungkin sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu. Dadah sahabat Sinar.